Halo semuanya, selamat datang di channel Stack Lab. Pada kelas kali ini, kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting dan fundamental dalam ilmu komputer, yaitu logika dan algoritma. Kenapa ini penting? Karena logika dan algoritma adalah fondasi utama untuk memecahkan masalah dunia pemrograman. Dengan memahami konsep ini, kalian akan menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan setiap tantangan coding, apapun itu bahasa pemrograman yang kalian akan gunakan. Nah, di kelas kali ini kita tidak akan langsung membuat kode aplikasi, melainkan di kelas ini kita akan memahami bagaimana cara berpikir yang benar dan sistematis. Jadi pastikan kalian tonton kelas ini sampai selesai untuk menjadi seorang problem solver yang handal. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan mulai masuk ke persiapan belajar. Untuk persiapan belajar di kelas ini, kita akan membutuhkan beberapa tools yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal latihan di bagian akhir dari kelas ini. Di sini ada browser ya. Teman-teman silakan pilih salah satu, misalnya di sini ada Chrome, Firefox, Safari, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada Notepad++, yang mana ini akan kita gunakan untuk menuliskan notasi algoritma, ya, seperti deskripsi dan pseudocode. Nah, silakan teman-teman download kemudian install aplikasi Notepad++ ini. Klik linknya, kemudian di sini kita pilih yang terbaru ya, versi yang paling terbaru. Kita download yang installernya. Nah, kalau sudah di-download, silakan teman-teman install seperti biasa ya. Kita pilih yes aja di sini. Next, agree, next. Nah, udah ya, sudah selesai untuk penginstalan Notepad++. Kita nggak usah jalanin dulu ya, karena nanti akan kita gunakan di bagian akhir. Oke, kita klik finish. Nah, kemudian di sini ada appsdiagram.net. Nah, situs ini akan kita gunakan untuk membuat notasi diagram alir ya, atau flowchart. Jadi ini kita akan buat flowchart menggunakan situs ini. Karena dengan situs ini kita nggak perlu install aplikasi apapun ya. Dan ini bisa kita gunakan secara gratis. Nah, kemudian ada onecompiler.com. Ini adalah compiler online di mana nanti kita bisa tuliskan kode Python ya, itu secara online tanpa perlu menginstal apapun ya. Ini akan kita gunakan nanti untuk implementasi algoritma yang kita buat ke dalam bahasa pemrograman. Kalau teman-teman belum paham apa itu bahasa pemrograman dan bagaimana cara menuliskannya, itu nggak masalah ya. Yang penting ini adalah contoh bagaimana algoritma itu diterapkan di dunia nyata, yaitu bahasa pemrograman. Oke, silakan teman-teman lihat di sini. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan dari One Compiler. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita akan mulai masuk ke pengenalan logika dan algoritma. Logika dan algoritma adalah dua komponen penting dalam bidang ilmu komputer dan pemrograman. Nah, pemahaman mendalam tentang keduanya itu akan memberikan dasar yang kuat untuk memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Jadi, saat kita membuat kode program nantinya, itu kita akan selalu menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan berdasarkan logika yang benar. Jadi ini adalah materi yang wajib dikuasai sebelum teman-teman melanjutkan belajar bahasa pemrograman ya. Apa itu logika? Jadi logika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari cara berpikir yang benar dan sistematis. Dalam konteks pemrograman, logika ini digunakan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah berdasarkan kondisi tertentu. Secara tidak sadar kita memang sudah sering ya
menggunakan logika untuk membuat suatu keputusan. Contohnya seperti ini. Jadi jika kita ingin pergi keluar rumah, kita akan memutuskan berdasarkan logika. Oke? Nah, jika hujan, maka kita akan bawa payung ya. Nah, kalau nggak hujan, ya kita nggak bawa payung. Jadi logika itu sederhananya seperti ini. Jadi kita bisa memutuskan apakah kita akan membawa payung atau tidak berdasarkan kondisi tertentu. Jadi kalau kondisinya memang hujan di luar ya berarti kita bawa, kalau tidak ya berarti kita tidak perlu bawa. Jadi seperti itu. Kemudian apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, karakteristik dari algoritma itu adalah jelas dan terdefinisi. Setiap langkah mudah dimengerti. Jangan sampai algoritma ini menjadi tidak jelas dan tidak bermakna ya, tidak terdefinisi. Nah, kemudian algoritma itu memiliki karakteristik terbatas. Algoritma harus selesai dalam jumlah langkah tertentu. Jangan sampai algoritma ini terlalu panjang hingga menjadi tidak efisien. Nah, kemudian yang terakhir yaitu efisien. Dengan algoritma kita harus menggunakan sumber daya minimal untuk menyelesaikan masalah. Jadi harapannya algoritma ini akan membantu kita untuk menggunakan sumber daya seminimal mungkin ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah contoh dari algoritma. Jadi algoritma itu ya sederhananya adalah langkah-langkah ya. Tapi langkah-langkah yang benar dan sistematis. Bukan langkah-langkah yang asal ya. Atau langkah-langkah yang memang terlalu banyak hal yang tidak diperlukan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah algoritma untuk membuat teh. Jadi sederhananya ini adalah langkah-langkah yang benar dan sistematis untuk membuat teh. Pertama, didihkan air. Nah, kemudian kita bisa masukkan teh ke dalam cangkir, tuangkan air panas ke cangkir, dan kita aduk dan sajikan. Nah, ini adalah contoh algoritma untuk membuat teh. Sebenarnya kita bisa aja menukarkan posisi langkah-langkah ini ya. Misalnya kita aduk dan sajikan dulu ya bisa, tapi kan jadinya aneh ya kalau kita aduk dan sajikan tapi nggak ada tehnya atau nggak ada airnya. Atau kita misalnya tuangkan air panas ke cangkir ya, orang belum ada airnya ya, dan airnya juga belum mendidih ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menyebutkan langkah-langkah yang kita inginkan ya, tapi pastikan itu harus sesuai dengan logika dan algoritma yang benar dan sistematis. Jadi seperti itu. Nah, apa hubungan logika dan algoritma? Logika dan algoritma itu adalah dua hal yang saling terkait. Logika itu membantu merancang algoritma yang benar, sementara algoritma membantu kita menyelesaikan masalah berdasarkan logika tersebut. Yang tadi sebelumnya ya, misalnya kita ingin menentukan apakah kita perlu membawa payung atau tidak. Nah, berarti kita bisa tentukan ya menggunakan logika dan kita akan selesaikan masalahnya menggunakan algoritma. Jadi itu adalah hubungan antara logika dan algoritma. Nah, ini adalah contoh hubungan logika dan algoritma. Nah, misalnya kita punya masalah untuk menentukan apakah sebuah bilangan genap itu atau ganjil. Jadi kita akan coba tentukan bilangan itu genap atau ganjil. Nah, logikanya jika bilangan itu dibagi 2, maka dia akan menghasilkan sisa 0. Nah, maka ini akan menjadi bilangan genap ya. Nah, sedangkan jika tidak, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Jadi logikanya seperti ini. Dan kemudian algoritmanya yaitu pertama kita masukkan sebuah bilangan, kemudian kita periksa apakah bilangan itu habis dibagi 2. Jika iya, maka tampilkan bilangan genap. Namun jika tidak, tampilkan bilangan ganjil. Nah, jadi seperti ini contoh hubungan logika dan algoritma.
Jadi kita bisa tentukan dulu di sini logikanya, kemudian baru kita akan selesaikan masalahnya menggunakan algoritma. Nah, jadi seperti itu ya untuk hubungan logika dan algoritma. Ini adalah latihan sebelum kita lanjut belajar logika dan algoritma lebih jauh lagi, ya. Jadi di sini ada suatu masalah bagaimana cara menukar isi gelas B ke gelas A. Nah, teman-teman silakan pause video ini dan pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke slide berikutnya untuk solusi dari masalah ini. Nah, solusinya yang pertama kita butuh sebuah wadah sementara ya, yang mana wadah ini nanti akan digunakan untuk menampung salah satu air di gelas A atau gelas B. Nah, jadi kita siapkan dulu gelas C, kemudian gelas A ini kita pindahkan ke gelas C. Nah, kemudian langkah selanjutnya gelas B itu kita pindahkan ke gelas A ya. Dan yang terakhir baru gelas C kita pindahkan ke gelas B. Nah, sekarang gelas A dan gelas B isinya sudah tertukar ya. Jadi seperti ini solusi untuk menyelesaikan masalah pemindahan atau penukaran air pada dua gelas menggunakan algoritma yang benar. Nah, ini adalah salah satu contoh penyelesaian suatu masalah menggunakan langkah-langkah ya atau algoritma. Kita akan membahas mengenai dasar logika. Terdapat beberapa dasar logika yang mana ini akan menjadi fundamental untuk digunakan dalam pemrograman komputer. Di antaranya ada pernyataan logika, nilai kebenaran, dan operator logika. Ini akan kita bahas di slide berikutnya. Mulai dari pernyataan logika. Nah, pernyataan logika itu adalah sebuah pernyataan yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai. Kalau nggak benar ya salah gitu ya. Atau true, false. Nah, dia akan menjadi benar atau true jika pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan. Contohnya, 10 itu adalah lebih besar dari 1. Ini jawabannya benar ya. Sorry, bukan jawaban, tapi ini pernyataannya itu benar ya. Karena memang benar 10 itu lebih besar dari 1. Nah, kemudian dia akan memiliki nilai salah jika pernyataan tersebut itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, misalnya 5 adalah bilangan genap. Ini salah ya, karena 5 itu adalah bilangan ganjil. Nah, jadi seperti itu ya mengenai pernyataan logika. Kemudian ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu adalah hasil evaluasi terhadap sebuah pernyataan yang menunjukkan apakah pernyataan tersebut itu bernilai benar atau salah. Nah, benar itu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau aturan yang berlaku. Ya, sedangkan salah itu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta atau aturan. Nah, nilai kebenaran itu sering digunakan juga dalam bidang logika Boolean, di mana true direpresentasikan sebagai 1 dan false direpresentasikan sebagai 0. Jadi seperti itu ya, mengenai nilai kebenaran. Nah, kemudian ada operator logika. Operator logika itu digunakan untuk menggabungkan atau memodifikasi pernyataan logika. Nah, ini ada beberapa jenis operator logika. Di sini yang pertama ada konjungsi atau and atau dalam bahasa Indonesianya dan ya. Nah, simbolnya seperti ini. P, nah ini seperti segitiga ya atau seperti V terbalik. P artinya cara bacanya P dan Q atau P and Q. Nah, jadi simbolnya seperti ini ya untuk konjungsi. P ini merepresentasikan pernyataan pertama ya, dan kini merepresentasikan pernyataan kedua ya. Nah, kemudian ada disjungsi atau or. Nah, ini menggunakan simbol seperti V ini ya. Jadi pernyataan pertama or pernyataan kedua. Nah, jadi seperti itu ya cara baca simbolnya. Kemudian ada negasi atau not.
Nah, di sini untuk simbol negasi itu seperti ini ya. Seperti garis L seperti ini. Jadi di sini adalah pernyataan yang akan dinegasikan ya. Jadi misalnya 5 itu adalah bilangan ganjil. Nah, itu kan benar ya. Tapi kalau kita negasikan itu jadinya salah. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail ya di di slide-slide berikutnya. Kemudian ada implikasi atau if then. Nah, untuk simbolnya itu seperti ini. Jadi cara bacanya, pernyataan pertama itu maka pernyataan key ya. Nah, ini disebut dengan implikasi atau if then. Kita mulai dari operator logika konjungsi. Nah, konjungsi itu akan menghasilkan true jika keduanya pernyataan bernilai true. Nah, simbolnya seperti ini ya. Jadi konjungsi ini simbolnya seperti V terbalik ya, atau bisa menggunakan N seperti ini. Nah, contoh pernyataannya tuh kayak gini. Ya, untuk pernyataan pertama 10 itu lebih dari 8. Nah, ini dianggap ini benar ya. Kemudian untuk pernyataan kedua 8 adalah bilangan genap. Dan ini benar juga. Maka di sini untuk PNQ-nya itu 10 lebih besar dari 8 dan 8. Dan 8 adalah bilangan genap. Nah, maka ini true. Jadi untuk konjungsi ini itu kedua statement wajib true. Kalau salah satunya dia bernilai salah atau false, maka dia tidak akan menjadi true, alias dia akan menjadi false. Nah, cara mengingatnya seperti itu ya untuk konjungsi. Jadi kedua statement atau kedua pernyataan itu wajib true. Nah, kemudian ada disjungsi. Ini akan menghasilkan true jika salah satu atau keduanya itu pernyataan bernilai true. Nah, simbolnya seperti V ini ya, atau OR. Contoh pernyataannya tuh seperti ini. Misalnya, susu berwarna merah. Nah, ini kan false ya. Kemudian untuk pernyataan 2, susu itu berwarna putih. Nah, ini true. Maka P or Q, susu berwarna merah atau susu berwarna putih. Maka ini true. Ya. Jadi di sini kita buat pernyataan susu berwarna merah itu kan salah ya, tapi kita pakai atau susu berwarna putih. Ya. Jadi memang untuk disjungsi ini kalau salah satunya bernilai true walaupun pernyataan yang lainnya itu bernilai false, maka dia akan menghasilkan benar atau true. Jadi minimal ada satu yang true ya. Maka dia akan menjadi nilai true. Oke. Nah, kemudian ada negasi. Nah, negasi itu membalik kebenaran suatu pernyataan. Simbolnya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada P. P ini pernyataan, jadi negasi dari pernyataan atau P not Q ya. Nah, pernyataannya seperti ini, misalnya mobil itu memiliki 3 roda. Salah ya, karena mobil itu kan memiliki roda 4 ya. Nah, kalau kita negasikan, mobil tidak memiliki 3 roda. Nah, ini benar ya, true. Karena memang mobil itu tidak memiliki 3 roda, alias rodanya 4. Nah, jadi dibalik ya. Jadi negasi itu dibalik. Jadi bilangan negatif seperti itu. Nah, kemudian ada implikasi. Implikasi memiliki sebuah premis dan kesimpulan atau jika maka. Menghasilkan false hanya jika premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false. Nah, simbolnya seperti panah ini ya. Jadi P panah Q atau if P then Q. Nah, contoh pernyataannya itu seperti ini. Saya belajar, ini adalah pernyataan pertama. Dia bernilai true, kemudian saya lulus ujian. Nah, ini bernilai true. Nah, kalau misalnya dua-duanya true, maka dia akan menghasilkan true. Jadi cara bacanya, saya belajar maka saya akan lulus ujian. Beda halnya kalau di sini saya tidak lulus ujian atau false. Ya, di sini kan kesimpulannya false, maka dia akan bernilai
false ya. Jadi hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Jika saya belajar maka saya tidak akan lulus ujian. Nah, itu kan salah ya. Kalau kita belajar logikanya, ya pasti kita bisa lulus ujian. Bukan malah nggak lulus ya. Nah, jadi seperti itu untuk operator logika implikasi. Ini adalah tabel kebenaran, di mana nanti tabel ini tuh akan membuktikan ya suatu operator logika dari and, or, not, dan implikasi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah pernyataan pertama, kemudian ini adalah pernyataan kedua. Nah, ini adalah penggunaan dari and ya atau dan, kemudian ini penggunaan untuk or, dan ini negasi, kemudian ini implikasi. Oke, sekarang kita coba lihat untuk yang or ya, yang and ya. Nah, dia akan menghasilkan benar jika pernyataan pertama itu benar dan key-nya benar. Nah, untuk or juga dia akan menjadi benar ya, karena or itu minimal satu itu harus benar pernyataannya. Nah, kemudian untuk negasi ini salah. Kenapa? Karena kita membalik hasil dari benar. Jadi kalau yang benar ya lawannya berarti salah ya. Nah, kemudian untuk implikasi dia menghasilkan nilai benar. Kenapa benar? Karena di sini premisnya true, kemudian kesimpulannya juga true. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini misalnya kita punya pernyataan benar dan salah. Jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. Nah, maka untuk N ini dia akan menghasilkan nilai salah. Kenapa? Karena N itu harus dua-duanya atau wajib kedua pernyataan itu bernilai benar. Ya. Jadi kalau salah satu ada yang false atau ada yang salah, maka N ini akan menghasilkan salah atau false. Nah, kemudian kalau untuk OR, yang penting salah satunya itu ada yang benar ya. Jadi kalau salah satunya ada yang benar, maka dia akan menghasilkan nilai benar. Nah, kemudian untuk negasi ya tinggal kita balik aja ya. Di sini kan benar, maka jadi salah. Simple ya. Nah, kemudian untuk implikasi di sini, nah ini bernilai salah. Kenapa? Karena di sini kesimpulannya salah. Ya. Yang seperti sudah kita sebutkan contohnya ya. Jadi kalau misalkan saya belajar dan saya tidak lulus ujian, nah itu kan salah ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada salah benar ya untuk pernyataannya. Maka di sini untuk N ya dia akan menjadi salah. Sekali lagi ya, karena N itu wajib dua-duanya harus bernilai benar. Nah, kemudian untuk OR ya. Nah, dia akan menghasilkan nilai benar karena salah satunya ada yang benar. Nah, untuk negasi ya berarti benar ya karena di sini adalah salah. Oke. Nah, kemudian untuk implikasi dia adalah benar karena kesimpulannya itu benar. Nah, kemudian yang salah-salah ya. Pernyataan 1 itu salah, pernyataan 2 itu salah. Kemudian kalau kita buat PN key, maka hasilnya adalah salah. Ya jelas ya, karena dia perlu kedua statement atau kedua pernyataan itu bernilai benar atau true. Nah, tapi untuk OR juga di sini salah karena nggak ada tuh yang nilai benar. OR itu kan salah satu harus benar ya. Baik itu pernyataan pertama atau pernyataan kedua. Nah, tapi kalau kedua-duanya salah, yang OR juga akan menghasilkan nilai salah. Nah, sedangkan negasi ya kita balik aja ya. Ini kan di sini salah, maka dia menjadi benar. Nah, untuk implikasi dia benar. Kenapa benar? Padahal kan kesimpulannya salah, tapi dia juga premisnya salah. Jadi misalkan saya tidak belajar dan saya tidak akan lulus ujian, nah itu benar ya. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan tabel kebenaran. Ini akan menjadi acuan kita nanti untuk belajar dasar logika ya, dimana nanti ini juga akan digunakan pada ilmu pemrograman ya, seperti itu. Nah, kemudian ada hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan itu adalah aturan dalam logika matematika yang menjelaskan cara menulis ulang negasi dari suatu pernyataan logika yang melibatkan OR dan AND. Jadi intinya hukum De Morgan ini adalah cara untuk menyederhanakan sebuah aturan logika. Nanti kita akan lihat ya.
contohnya. Nah, aturan ini dinamai dari Augustus De Morgan. Nah, dia nih, sosok ini adalah seorang matematikawan abad ke-19 berkebangsaan Inggris. Jadi nama De Morgan ini diambil dari seorang matematikawan ya. Namanya Augustus De Morgan. Nah, aturan ini membantu menyederhanakan ekspresi logika sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan dalam banyak bidang, termasuk pemrograman. Ini adalah aturan hukum De Morgan. Nah, jadi yang pertama, negasi OR itu akan menjadi N. Ya, jika menegasikan sebuah pernyataan yang menggunakan OR, maka itu sama dengan menegasikan setiap bagian di dalamnya lalu mengubah OR menjadi N. Nah, perhatikan teman-teman di sini rumusnya. Di sini kita punya sebuah pernyataan negasi A OR B. Nah, itu bisa kita tulis seperti ini. Negasi A dan negasi B. Ya. Jadi kita bisa tuliskan cara lain untuk menyederhanakan yang ini menjadi seperti ini. Nah, artinya kalau kita baca seperti ini ya, bukan A dan bukan A dan B ya, itu sama aja dengan bukan A atau bukan B. Nah, jadi seperti itu bisa kita sederhanakan ya menggunakan hukum De Morgan ini. Nah, kalau N itu dia akan menjadi OR. Jadi seperti ini. Kalau kita misalnya punya rumusnya seperti ini ya. Negasi A dan B. Nah, jadi kita balik nih kalau misalnya mau kita sederhanakan, kita balik berarti di sini negasi A OR negasi B. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibalik ya. Jadi kalau yang OR itu menjadi N, yang N menjadi OR. Jadi itu aturan hukum De Morgan. Nah, cara bacanya ya seperti ini. Bukan A dan B itu sama aja bukan A atau bukan B. Nah, jadi seperti itu ya mengenai aturan hukum De Morgan. Nah, ini adalah contoh hukum De Morgan. Misalnya kita punya dua pernyataan ya. Di sini ada pernyataan pertama, ada diskon untuk sepatu. Nah, kemudian untuk pernyataan B ya, ada diskon untuk baju. Nah, contoh ketika kita menggunakan negasi OR ya, kondisinya itu tidak ada diskon untuk sepatu atau baju. Ya. Nah, dalam logika di sini kan dia penulisannya seperti ini ya, negasi A OR B. Artinya, tidak ada diskon untuk sepatu dan tidak ada diskon untuk baju. Jadi kita bisa ini ya, bisa kita sederhanakan menggunakan seperti ini. Nah, kita bisa tulis ulang menjadi seperti ini. Tidak ada diskon untuk sepatu dan tidak ada diskon untuk baju. Jadi kita ubah yang sebelumnya OR menjadi N. Ya, di sini kan tidak ada diskon untuk sepatu atau baju. Ya, jadi seperti ini. Kita bisa ubah menjadi kalimat ini ya atau menjadi simbol seperti ini. Nah, kemudian untuk negasi N, kondisinya seperti ini nih. Tidak ada diskon untuk sepatu dan baju. Nah, simbolnya seperti ini ya. Tidak ada diskon A. A ini kan diskon untuk sepatu ya. Dan juga B. Tidak ada diskon untuk baju. Jadi tidak ada nih untuk keduanya. Nah, untuk penyederhanaannya, kita bisa tulis seperti ini. Tidak ada diskon untuk sepatu atau ya, perhatikan di sini atau tidak ada diskon untuk baju. Nah, kita bisa tulis ulang seperti ini. Jadi, yang awalnya negasi A dan B itu kita bisa tulis negasi A, OR, ya, menggunakan OR di sini, negasi B. Nah, jadi seperti itu ya, penggunaan dari hukum De Morgan. Nah, mungkin teman-teman berpikir, emang apa sih manfaatnya mempelajari hukum De Morgan? Nah, De Morgan ini bisa diimplementasikan dan banyak ya diterapkan pada kehidupan nyata. Salah satunya adalah pada basis data ya. Nanti teman-teman kalau mungkin udah pernah belajar database ya, di situ kita bisa implementasikan hukum De Morgan ya untuk menyederhanakan sebuah logika. Nah, kita ingin mencari data mahasiswa yang tidak berasal dari jurusan teknik informatika atau sistem informasi dengan hukum De Morgan.
Jadi seperti ini ya. Where not, ya, kalau teman-teman nggak paham dengan kode ini nggak masalah ya, karena ini adalah kode SQL ya. Yang penting teman-teman pahami di sini where not ya, atau negasi sama aja. Ini statement pertama or statement kedua. Nah, kita bisa ubah ya, kita tulis ulang menjadi seperti ini, di mana dia akan menjadi negasi teknik informatika ya, negasi pernyataan pertama dan negasi pernyataan kedua. Jadi yang awalnya menggunakan or itu diganti menjadi and, dan setiap pernyataan itu dijadikan negasi ya, semua pernyataannya. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua akan dijadikan negasi. Seperti itu untuk contoh hukum De Morgan di kehidupan nyata. Kita akan membahas mengenai notasi algoritma. Notasi algoritma itu adalah cara merepresentasikan algoritma yang sistematis dan terstruktur, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Jadi kalau sebelumnya kita pernah menyelesaikan suatu masalah untuk memindahkan isi 2 gelas ya. Nah, itu kan kita tulis langkah-langkahnya ya. Namun supaya lebih mudah dipahami dan dipelajari, kita bisa menggunakan notasi algoritma untuk merepresentasikan algoritma yang kita buat gitu ya. Nah, notasi ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah solusi dari suatu masalah secara logis dan jelas. Memang tujuan dari notasi algoritma ini untuk menggambarkan langkah-langkah solusi ya dari satu masalah. Seperti contoh sebelumnya yang kita menyelesaikan masalah untuk memindahkan isi dari 2 gelas. Nah, ini adalah tujuan notasi algoritma. Yang pertama ada standarisasi. Nah, tujuan dari standarisasi itu menyediakan format universal untuk mendeskripsikan langkah-langkah dalam algoritma. Jadi kita buat notasi algoritma itu supaya universal. Artinya apa yang saya buat dan orang lain buat itu harusnya formatnya sama ya. Jadi bukan menggunakan gaya sendiri. Jadi tujuannya untuk standarisasi. Nah, kemudian untuk komunikasi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin merepresentasikan algoritma kita kepada orang lain ya, kita bisa menggunakan notasi algoritma. Jadi supaya orang lain tersebut itu paham dan mengerti alur dari algoritma yang kita buat. Nah, kemudian ada efisiensi pengembangan ya. Nah, ini adalah panduan untuk mengimplementasikan algoritma ke dalam kode program. Jadi kalau kita belum membuat notasi algoritma, ya kita berarti tulis from scratch ya untuk kodenya. Nah, tapi kalau dengan menggunakan notasi algoritma, itu kita tinggal ubah aja formatnya dari misalkan dari notasi algoritma menjadi kode program. Nah, itu menjadi lebih gampang ya. Jadi kita punya panduan untuk menuliskan kode program nantinya. Nah, ini adalah beberapa cara untuk membuat notasi algoritma. Ada berbagai cara untuk menulis ya atau merepresentasikan notasi algoritma. Ini tergantung pada kebutuhan atau konteksnya ya. Jadi yang pertama ada deskriptif, ada pseudocode, dan ada diagram alir atau flowchart. Nanti kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, pertama kita akan bahas notasi deskriptif. Nah, deskriptif itu adalah notasi penulisan yang menggunakan bahasa natural, misalnya bahasa Indonesia atau Inggris, untuk mendeskripsikan langkah-langkah algoritma. Jadi, untuk notasi deskriptif ini, teman-teman perlu menggunakan bahasa pada umumnya ya. Misalnya seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu untuk algoritma untuk membuat teh ya. Nah, itu sama seperti notasi deskriptif. Ya, jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, tergantung kebutuhan ya. Seperti itu. Nah, kemudian biasanya ini digunakan untuk menjelaskan algoritma dengan cara yang sederhana. Jadi kalau untuk masalah yang sederhana misalnya seperti memasak mie instan gitu ya, atau membuat teh atau membuat kopi. Nah, itu kan langkah-langkahnya sederhana ya.
kita bisa menggunakan notasi deskriptif. Nah, kelebihan dari deskriptif ini mudah dipahami oleh orang tanpa latar belakang teknis. Jadi memang untuk deskriptif ini ya cuma langkah-langkah menggunakan bahasa biasa ya. Jadi misalkan buat ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu. Nah, jadi walaupun orang tersebut bukan dari ini ya latar belakang komputer, ilmu komputer, ya dia harusnya tetap paham ya dengan notasi deskriptif ini karena menggunakan bahasa yang biasa digunakan. Kemudian untuk kekurangannya itu sulit untuk diimplementasikan langsung ke dalam kode program dan tidak cocok untuk masalah yang kompleks. Nah, karena deskriptif ini masih dalam bentuk sebuah kalimat gitu ya. Jadi kita agak susah nih untuk mengimplementasikannya menjadi kode program. Kita harus breakdown lagi satu persatu untuk membuat langkah-langkah agar kita bisa implementasikan ke kode program. Nah, kemudian juga dia tidak cocok ya untuk masalah yang kompleks. Karena untuk masalah yang kompleks, untuk mendeskripsikannya itu agak sulit ya. Jadi akan lebih cocok menggunakan notasi yang lain selain deskriptif. Jadi ini untuk suatu masalah yang sederhana aja. Nah, ini adalah contoh notasi deskriptif. Misalnya kita punya masalah di mana kita perlu menghitung luas persegi panjang dengan panjangnya itu adalah P dan lebarnya itu adalah L. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. Kita buat langkah-langkahnya dari awal hingga akhir ya. Pertama baca panjang P dan lebar L. Kemudian hitung luas dengan rumus luas sama dengan P kali L. Kemudian setelah dihitung baru kita tampilkan. Jadi ini adalah langkah-langkah atau urutan-urutan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Jadi seperti ini contoh notasi deskriptif. Nah, kemudian ada notasi pseudocode. Pseudocode itu menggunakan notasi semi formal yang menyerupai kode pemrograman, tapi tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami manusia. Nah, pseudocode itu menghilangkan detail spesifik bahasa pemrograman seperti sintaks. Jadi pseudocode ini mirip-mirip seperti bahasa pemrograman ya. Cuma memang pseudocode ini ya karena dia ini bukan kode program alias dia ini cuma notasi, maka kita sebenarnya masih bisa menggunakan bahasa yang bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, bebas, nggak ada aturan ketat ya seperti kode program misalkan ada sintaksisnya. Nah, pseudocode itu nggak ada ya. Jadi karena pseudocode ini tujuannya bukan untuk membuat kode program tapi merepresentasikan algoritma ya, yang mana nanti akan bisa diimplementasikan menjadi kode program. Nah, kelebihan dari pseudocode itu kita bisa langsung terjemahkan menjadi kode program dan mudah dimengerti baik oleh programmer maupun non-programmer. Jadi karena penulisan pseudocode itu mirip seperti kode program, kita bisa terjemahkan pseudocode tersebut menjadi kode program. Mungkin hanya sedikit perubahannya, mungkin dari perubahan bahasanya atau katanya atau beberapa sintaksisnya ya, supaya mengikuti aturan dari bahasa pemrograman tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, karena pseudocode ini tidak memiliki aturan ya, aturan ketat maksudnya. Nah, jadi untuk menerjemahkannya ke bahasa program ya, jadi kita mesti ikuti aturan pada bahasa pemrograman tersebut. Nah, jadi untuk pseudocode ini memang akan mudah dimengerti oleh programmer ya maupun non-programmer. Karena penulisan pseudocode ini jadi lebih singkat dibanding dengan deskriptif. Nah, kekurangannya pseudocode ini masih memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk menjadi kode yang siap dijalankan. Ya, sebelumnya yang saya sudah bilang ya, kalau pseudocode ini tidak memiliki aturan yang ketat seperti kode program. Karena memang pseudocode ini untuk merepresentasikan doang gitu. Jadi untuk menerjemahkannya kita perlu sedikit perubahannya supaya benar-benar bisa menjadi kode program. Ya, perubahannya mengikuti aturan-aturan yang ada di bahasa pemrogramannya
ya, seperti itu. Nah, ini adalah struktur dasar dari pseudocode, ya. Tiap pseudocode itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian awal. Ini digunakan untuk menandai awal dari algoritma. Kemudian ada bagian proses. Nah, ini adalah langkah-langkah logis yang menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir ada bagian akhir, digunakan untuk menandai akhir algoritma. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Nah, sebelumnya yang sudah saya bahas ya, bahwa pseudocode ini tidak memiliki aturan ketat. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris atau bisa menggunakan bahasa manual. Jadi nggak ada aturan ketatnya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya, begin ends. Kenapa bahasa Inggris ya? Supaya mendekati dengan bahasa pemrograman ya. Karena bahasa pemrograman itu yang pada umumnya banyak digunakan, tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia, hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini beberapa ada yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia ya boleh-boleh aja ya, nggak ada masalah. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Jadi kita bisa awali dulu dengan begin atau mulai, kemudian diakhiri dengan end. Nah, baru di dalam sini kita bisa tuliskan proses utama dari algoritmanya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada pembukanya, tulisan mulainya dan tulisan untuk akhirnya. Ini menandakan bahwa ini dia akan mulai menjalankan kode program dan dia akan mengakhiri kode program. Seperti itu. Nah, ini adalah format penulisan untuk proses ya. Jadi ada input untuk mengambil data dari pengguna. Ya, input ini bisa mungkin dari keyboard, dari layar sentuh ya dan sebagainya atau scanner. Nah, itu kemudian untuk output itu menampilkan hasil ke pengguna. Baik cuma sekedar menampilkan ke konsol atau kita bisa mencetak sebuah kertas gitu ya, print. Kemudian output yang lain misalnya untuk menampilkan gambar dan sebagainya ya. Nah, contohnya seperti ini formatnya. Kalau misalkan kita butuh input, kita tulis di sini input, kemudian di sini adalah variabel atau penampungnya atau nilainya di sini. Seperti itu. Jadi kita akan masukkan misalnya input user itu ke dalam variabel ini supaya ditampung oleh variabel ini. Nah, kemudian kita bisa langsung output ya. Jadi kita bisa tampilkan, outputkan hasilnya. Jadi apa yang diproses di langkah sebelumnya itu bisa kita output ya. Menggunakan tulisan output, kemudian ini adalah hasil dari proses yang telah dilakukan. Kemudian ada penugasan nilai. Menugaskan nilai ke suatu variabel itu menggunakan tanda panah atau simbol seperti ini ya. Seperti tanda ke kiri ya. Nah, contohnya seperti ini artinya kita memasukkan nilai ini ya ke dalam variabel ini. Nah, variabel itu kan adalah penampung ya. Jadi dia ini semacam gelas yang bisa menampung isi ya. Isinya bisa macam-macam ya, mungkin bisa air mineral atau minyak dan sebagainya. Nah, jadi cara bacanya seperti itu ya. Kita mengisi sebuah nilai ke dalam variabel. Nah, kemudian ada indentasi. Nah, ini untuk menunjukkan suatu hierarki. Contohnya seperti ini. Jika 10 lebih besar dari 5, maka apa yang kita lakukan di sini? Tampilkan nilai atau melakukan sesuatu yang lain itu bisa. Jadi kita supaya menandakan kalau aksi ini itu dilakukan ya, tampilkan nilai ini akan dilakukan jika kondisi yang di sini itu benar. Nah, jadi itu tujuan dari indentasi. Beberapa bahasa pemrograman misalnya seperti Python itu menggunakan indentasi ya untuk hierarkinya. Nah, ini adalah contoh notasi pseudocode. Jadi kita bisa tulis dulu masalahnya apa yang mau kita selesaikan. Di sini untuk menghitung luas persegi panjang ya, sama seperti masalah sebelumnya. Cuma di sini untuk penyelesaiannya kita menggunakan pseudocode ya. Oke. Nah, di sini pertama kita awali dengan begin ya, kita mulai dulu programnya. Kemudian nanti di sini kita akan menangkap sebuah input ya. Ada dua variabel yang kita tangkap inputnya, ada P dan L ya. Nah, inputnya ini bisa macam-macam ya, bisa dari
keyboard atau ketikan user atau mungkin scan ya dan sebagainya. Nah, kemudian hasil input ini kita kali atau kita operasikan menggunakan operasi perkalian. Jadi kita kali hasil inputannya P kali L. Kemudian hasil dari perkalian ini itu disimpan ke dalam variabel luas. Nah, kemudian kita akan tampilkan hasil dari luasnya berapa. Nah, jadi seperti itu ya, berurut dari sini ke sini ke sini baru ke sini. Seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah perhitungan luas panjang dengan panjang P dan lebar L menggunakan notasi pseudocode. Kemudian ada notasi diagram alir ya atau flowchart. Nah, flowchart itu adalah diagram yang digunakan untuk merepresentasikan alur proses atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Flowchart itu menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan proses keputusan, input atau output, dan arah aliran informasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi flowchart ini adalah sebuah gambar yang menggunakan diagram-diagram untuk merepresentasikan alurnya ya, alur dari proses algoritmanya. Nah, misalnya di sini ya, kita mulai start, ini kan sama seperti begin ya kalau di pseudocode. Nah, cuma ini menggunakan gambar ya atau menggunakan diagram-diagram seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk ini nanti ada maknanya ya, ada maksudnya kenapa bentuknya seperti ini, kemudian kenapa bentuknya kotak, kemudian bentuknya oval itu artinya apa. Nah, ini nanti akan ada fungsinya masing-masing ya. Seperti itu. Kita nanti akan bahas di slide berikutnya. Nah, sebelum itu kita akan bahas tujuan flowchart. Jadi, flowchart ini memiliki tujuan untuk memvisualisasikan alur logika suatu program atau proses. Nah, dengan flowchart ya, kita bisa membuat suatu visual yang mudah dimengerti ya. Jadi, kita kan di sini misalkan buat dari start, kemudian kan dia di sini ada ininya ya, arahnya seperti ini. Jadi, berarti dari sini ke sini, sini ke sini, ke sini ke sini ya. Jadi, representasinya jadi lebih mudah dimengerti gitu ya. Nah, kemudian untuk mempermudah analisis, pengembangan, dan debugging algoritma. Dengan kita membuat flowchart seperti ini, kita bisa menganalisa kira-kira sudah efektif belum ya algoritma yang kita buat, atau apakah ada yang salah dari algoritma yang kita buat. Nah, kalau kita buat menggunakan flowchart itu jadi jauh lebih mudah ya, dan sangat membantu sekali gitu untuk proses analisis dan debuggingnya. Nah, kemudian ini menjadi alat komunikasi yang efektif antara tim yang terlibat dalam pengembangan sistem. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin bekerja ya di industri sebagai seorang software engineer, ketika teman-teman ingin memberitahu atau mepresentasikan alur dari suatu program, nah teman-teman bisa menggunakan flowchart ya untuk menjelaskan kepada orang lain bahwa ini adalah alur program yang akan kita buat gitu ya. Nah, kemudian untuk mendokumentasikan proses untuk referensi di masa mendatang. Jadi dengan flowchart kita bisa membuat sebuah dokumentasi proses. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata ini tuh seperti ini ya. Oh ternyata prosesnya itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa dokumentasikan alur program yang akan kita buat. Nah, ini adalah simbol-simbol flowchart ya. Yang pertama ada simbol seperti ini. Nah, ini adalah terminator. Simbol untuk menyatakan awal dan akhir suatu program. Jadi biasanya di sini kalau nggak mulai ya akhir berarti ya. Atau begin atau end. Nah, kemudian untuk yang kotak seperti ini disebut dengan proses. Tujuannya untuk menunjukkan langkah dan aktivitas dalam suatu proses. Misalnya untuk menghitung suatu nilai. Nah, itu bisa tulis di simbol proses ini. Kemudian ada decision ya. Nah, ini decision ini untuk menunjukkan titik pengambilan keputusan dengan hasil ya atau tidak. Atau true atau false gitu ya. Nah, jadi kita bisa di sini membuat sebuah keputusan di dalam logo simbol segitiga ini atau apa ya ini ya, belah ketupat ya seperti ini.
Nah, nanti kita bisa membuat dua arah nih di sini. Bagaimana kondisinya jika keputusannya itu ya atau true? Bagaimana kalau kondisinya itu bernilai false? Nah, nanti kita bisa buat cabang di sini. Ya. Jadi kita bisa gunakan yang namanya decision. Nah, kemudian ada simbol input output ya. Nah, ini menunjukkan input dari pengguna atau output dari sistem. Sebelumnya kan kita sudah pernah buat yang menggunakan pseudocode. Nah, itu kan ada input ya, input dari user untuk memasukkan nilai P dan L. Nah, kita bisa tuliskan setiap input itu menggunakan simbol seperti ini. Jadi misalnya di sini input nilai P gitu ya, input nilai L. Nah, kita bisa tulis menggunakan simbol ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada operasi manual. Ini adalah menunjukkan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Misalnya memanggil antrian ya. Misalnya kita pakai cara manual gitu, manggil nama orang pada proses antrian. Nah, itu kita bisa gambarkan simbol seperti ini. Atau misalnya untuk ini ya, untuk menuliskan dokumen. Nah, itu kan nggak pakai ini ya, sistem komputer, jadi mesti dicetak manual gitu ke printer menggunakan Word atau apa gitu ya. Pokoknya operasi manual bisa kita gunakan simbol seperti ini. Nah, kemudian ada preparation ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk mempersiapkan nilai awal untuk suatu proses. Misalnya kita butuh data apa. Nah, kita bisa tulis di dalam simbol ini. Nah, jadi seperti itu mengenai simbol flowchart. Nah, sebenarnya masih ada banyak simbol flowchart lainnya ya, teman-teman silakan baca di sini satu persatu ya. Ada banyak sekali di sini. Jadi kita tidak akan bahas semuanya ya, karena yang akan sering digunakan tuh hanya beberapa saja. Seperti yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Nah, yang sebelumnya sudah kita sebutkan itu adalah simbol yang paling sering digunakan, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ada simbol lainnya, silakan teman-teman baca di sini ya untuk simbol flowchart lainnya. Kita akan membahas mengenai struktur algoritma. Dalam pemrograman dan logika algoritma, terdapat 3 struktur dasar yang menjadi pondasi dari setiap algoritma, yaitu sekuensial atau berurutan, percabangan atau kondisional atau decision, kemudian perulangan atau looping. Ya, nanti kita akan bahas ini satu persatu di slide berikutnya. Kita mulai dari struktur sekuensial. Nah, struktur sekuensial itu adalah struktur algoritma yang menjalankan langkah-langkah secara berurutan, satu demi satu dari atas ke bawah. Nah, langkah berikutnya akan dieksekusi hanya setelah sebelumnya selesai. Jadi, gampangnya struktur sekuensial ini dia adalah sebuah proses yang dijalankan dari atas ya, kemudian lanjut ke bawahnya ya. Nah, proses bawahnya ini tidak akan dijalankan sampai yang proses ini selesai. Jadi, pastikan juga bahwa proses ini selesai, baru nanti proses selanjutnya akan dijalankan. Jadi, berurutan ya, benar-benar berurutan, nggak bisa ngelongkap gitu. Nah, ini adalah contoh struktur sekuensial ya, menggunakan pseudocode. Nah, jadi di sini kita buat begin, kemudian kita tuliskan input A, input B, kemudian kita langsung kalkulasikan menggunakan penjumlahan dan kita simpan ke dalam variabel hasil. Kemudian tampilkan hasil. Nah, jadi seperti ini ya, contoh struktur sekuensial. Jadi dia akan dijalankan dari atas, pertama kan ini dulu ya. Kemudian yang ini, kemudian yang ini, baru yang ini. Jadi operasi yang ini tidak akan dijalankan sampai operasi yang ini selesai dan operasi yang ini selesai gitu. Jadi memang harus berurut nih, sesuai urutan. Yang paling atas yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian struktur percabangan atau kondisional ya, atau decision. Nah, struktur percabangan adalah struktur algoritma yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi dievaluasi menjadi benar atau salah ya, atau disebutnya true false.
yang menentukan langkah selanjutnya. Jadi di sini misalnya ada diagram flowchartnya ya. Jadi kita bisa bikin sebuah kondisi di sini ya. Nah, kondisi ini akan dievaluasi. Nah, hasil evaluasi ini akan menghasilkan sebuah percabangan. Percabangannya gimana? Percabangan ketika hasil evaluasi ini true, maka dia akan eh, bercabang ke sini ya, dimana ini akan menjalankan proses A. Kemudian kalau salah gitu, nah dia akan menjalankan proses B. Nih harusnya proses B ya, sorry. Nah, jadi dia akan membuat suatu percabangan berdasarkan kondisi yang dievaluasi di sini ya. Nah, kita akan lihat coba contohnya di sini. Ini adalah contoh struktur percabangan. Jadi kita bisa gunakan implikasi di sini ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka outputnya itu lulus ya. Nah, kalau tidak, jika tidak, outputnya tidak lulus. Nah, jadi kan di sini ada cabang ya. Jadi dalam program ini output akan ditampilkan berdasarkan kondisi. Jadi kalau kondisinya yang ini bernilai benar, maka output yang ini yang akan dijalankan. Tapi kalau ternyata kondisi yang di sini tidak true ya, maka kondisi yang di sini yang akan true dan output yang ini yang akan dijalankan. Jadi ini yang disebut dengan percabangan. Jadi ada proses ketika kondisinya true dan ada proses ketika kondisinya bernilai false, seperti itu. Nah, kemudian ada struktur perulangan looping. Struktur perulangan itu memungkinkan pengulangan langkah-langkah tertentu selama kondisi terpenuhi atau sejumlah iterasi tertentu. Nah, perulangan ini memiliki 3 jenis ya. Ada for loop, ada while loop, dan do while loop. Nah, contohnya seperti ini ya untuk diagram alirnya atau flowchartnya di sini. Nah, jadi ketika mulai di sini akan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi. Nah, kalau ternyata dia hasil evaluasinya itu benar atau true, maka dia akan selesai. Nah, tapi kalau ternyata hasil evaluasinya itu false, maka dia akan lanjut lagi di sini. Seperti itu. Dia akan lanjut terus sampai kondisinya true. Kita akan lihat contohnya di sini. Nah, ini contoh yang menggunakan pseudocode. Nah, perulangan dengan batas awal dan akhir yang jelas. Ini untuk yang for loop ya. Jenis perulangan yang for loop. Nah, jadi for loop itu perulangan dengan batas awal dan akhir yang jelas. Jadi jenis perulangan for loop ini memang kita sudah tahu ya berapa kali perulangan ingin kita lakukan. Contohnya di sini untuk I sama dengan 1 hingga 5. Nah, jadi memang sudah ditentukan dulu nih berapa kali perulangan akan dilakukan, yaitu di sini sebanyak 5 kali. Jadi memang kita bisa tentukan dulu. Nah, kemudian lakukan output I. Jadi output I ini akan terus dilakukan sampai 5 kali. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang for loop. Nah, kemudian ada jenis struktur perulangan yang lain yaitu while loop. Nah, perulangan yang terus berjalan selama kondisi terpenuhi. Nah, bedanya dengan for loop, untuk while loop ini tidak ditentukan berapa banyak perulangannya. Nah, dia akan terus diulang itu sampai selama kondisinya itu terpenuhi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Sementara n lebih besar dari 0, maka lakukan ini. Output n, kemudian kita lakukan sebuah aksi di sini. N sama dengan n-1. Jadi kalau misalkan inputnya di sini adalah 10 ya, misalnya. Nah, kalau 10 lebih besar dari 0, kan itu benar ya. Maka lakukan ini, tampilkan n-nya. Nah, kemudian n-nya itu dikurangi. Jadi di sini n-nya 10, 10 dikurang 1, maka n-nya berubah jadi 9. Nah, kemudian lakukan lagi, diulangin lagi. Nah, 9 lebih besar dari 0, terus sampai benar-benar jadi 0 n-nya. Baru dia akan berhenti. Nah, jadi seperti itu untuk struktur perulangan while loop ya.
Bedanya dengan for loop, kalau for loop itu sudah ditentukan di awal berapa kali jumlah perulangannya, tapi kalau while loop itu dia berdasarkan selama kondisi terpenuhi. Nah, kemudian ada dual loop. Dual loop ini perulangan yang dijalankan minimal 1 kali, lalu terus berjalan jika kondisi terpenuhi. Nah, dual loop ini sebenarnya mirip sama seperti while loop, cuma ya dia akan melakukan aksi dulu ya, baru evaluasinya terakhir. Nah, jadi di sini lihat, dia akan melakukan sesuatu dulu, ya misalnya lakukan output n, jadi ditampilkan dulu output n-nya, kemudian di sini dikurangi nilai n-nya, nah baru di sini evaluasi. Kalau ternyata misalnya inputnya ini adalah misalnya 0 gitu ya, nah ini tetap dijalankan dulu ya, walaupun nanti ntar di evaluasinya ini bernilai false. Kalau false kan dia udah nggak ini lagi ya, udah nggak lanjut lagi perulangannya. Nah, jadi walaupun n-nya itu bernilai 0 gitu, nah ini tetap akan dijalankan. Jadi minimal 1 kali ada operasi yang dijalankan. Nah, jadi dual itu seperti itu. Kemudian evaluasinya itu berada di bagian terakhir. Nah, jadi seperti itu ya, mengenai struktur perulangan dual loop. Untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai logika dan algoritma, di sini ada soal latihan yang teman-teman bisa selesaikan. Nah, jadi ini soal latihan yang teman-teman bisa selesaikan, yaitu buatlah algoritma untuk menampilkan bilangan genap dari 1 sampai 10. Nah, masalah ini akan kita buatkan algoritma menggunakan beberapa notasi ya, seperti deskripsi, flowchart, pseudocode, dan yang terakhir ada implementasi menggunakan bahasa pemrograman apapun. Tapi ini sifatnya opsional ya, karena kita belum membahas atau belum belajar bahasa pemrograman ya. Kalau teman-teman tidak mau kerjakan nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena ini opsional aja. Ini hanya contoh bahwa algoritma yang kita buat itu bisa kita implementasikan menjadi kode program. Seperti itu. Oke, kita akan langsung aja buat notasi algoritmanya. Pertama, teman-teman silakan buat sebuah folder di mana aja lokasinya terserah. Nah, di sini saya sudah buat sebuah folder. Nanti di dalam folder ini kita akan buat sebuah file txt untuk menuliskan notasi deskripsi dan pseudocode. Oke. Nah, sekarang kita buka Notepad++ nya di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa pilih file, kemudian open folder as a workspace. Nah, kemudian teman-teman pilih folder yang sudah teman-teman buat ya. Nah, di sini saya kebetulan sudah buka ya, di dalam folder logika dan algoritma. Oke, kita akan coba buat notasi deskripsi terlebih dahulu ya. Di sini saya akan tulis judulnya, program menampilkan bilangan genap. Untuk deskripsinya, algoritma menampilkan bilangan genap dari 1 sampai 10. Ini kebesaran ya, saya kecilin sedikit. Oke, nah baru di sini adalah langkah-langkahnya. Pertama kita pastinya mulai dulu ya. Kita mulai, baru di sini kita akan coba lakukan iterasi. Oke. Nah, untuk iterasinya kalau deskripsi gini ya. Untuk setiap angka dari 1 sampai 100, lakukan berikut ini. Periksa apakah angka habis dibagi 2. Jika maka di sini tampilkan angka tersebut. Oke. Nah, baru di sini kita selesai ya.
Udah sesimpel ini aja untuk notasi deskripsi. Oke, nah selanjutnya kita akan buat untuk notasi flowchart ya. Nah, sekarang teman-teman bisa buka draw.io-nya di sini buat diagram baru. Untuk judulnya terserah. Di sini saya akan buat diagram kosong ya. Saya beri nama di sini logika algoritma. Oke, simpan di mana aja terserah. Nah, kalau sudah kita akan coba buat flowchart-nya ya, teman-teman. Nah, supaya lebih mudah untuk membuat diagramnya, teman-teman bisa pilih aja di sini ada diagram alir. Nah, diagram alir ini adalah diagram-diagram khusus untuk membuat flowchart ya. Oke, sekarang kita akan buat terminatornya dulu di sini. Ini bisa kita tulis mulai. Nah, kemudian di sini kita akan coba lakukan pengecekan ya. Nah, pengecekannya adalah apakah I dibagi 2 sama dengan 0 gitu ya. Maka I dibagi 2 itu sama dengan 0. Nah, berarti kita butuh I dulu ya di sini. Ini kita hapus dulu. Kita butuh nilai I di sini. I sama dengan 10. Oke. Kemudian kita hubungkan. Dan ini bisa kita hubungkan juga. Nah, kemudian kita akan cek nih apakah I bagi modulo 2 sama dengan 0. Kalau ternyata iya, maka dia tampilkan ya. Di sini kita akan buat sebuah output. Untuk outputnya ini aja ya, kita buat yang ini aja. Tampilkan angka. Ini kalau kondisinya bernilai true ya. Kalau bernilai benar atau true deh. Nah, kalau ternyata salah, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan kita perlu increment dulu di sini ya. Kita butuh sebuah proses di sini. Nah, seperti ini. Kita akan I sama dengan I plus 1. Oke, kemudian nanti kita akan cek lagi di sini. Apakah I itu sama dengan 10 ya. Nah, kalau tidak, maka dia balik lagi. Balik lagi untuk memeriksa hasilnya di sini. Kita buat supaya lebih rapih ya. Ini biarin di sini, kemudian ini kalau salah ini ntar dulu deh, kita buat ininya dulu ya. Oh, kalau salah kita langsung ke sini, sorry. Kalau ternyata dia salah, dia langsung ke sini. Nah, kemudian ini kalau ternyata dia salah, dia ke sini. Nah, seperti ini.
Atau kita jangan taruh di sini deh, supaya rapi, di sini aja ya. Nah, oke, ini kalau salah ya, kalau fault. Kita rapikan. Nah, kemudian kalau ini benar, maka dia selesai ya. Udah sesederhana itu aja. Nah, ini kalau benar. Ini kalau false. Nah, jadi logikanya seperti ini. Untuk algoritmanya, pertama kita inisialisasi sebuah nilai untuk variabel i yaitu 10. Oh, sorry, ini harusnya jangan 10 ya, tapi 1. Nah, seperti ini. Jadi kita inisialisasi sebuah variabel dengan nilai awal yaitu 1. Nah, kemudian di sini nilai i ini akan dicek apakah i itu di modulo 2 habis dibagi 0. Kalau ternyata dia benar, maka tampilkan angkanya ya. Ini harusnya ke sini lagi ya. Kalau dia benar, maka tampilkan angka. Kalau dia salah, maka dia akan langsung ke tahap yang ini. Nah, jadi walaupun dia true di sini tampilkan angka, setelah itu dia tetap melakukan operasi di sini ya, operasi penjumlahan i. Nah, kemudian di sini kan i ditambah ya. Jadi kalau yang nilai awalnya 1 kemudian ditambah ya, berarti jadinya 2 di sini ya. Nah, kemudian setelah i-nya ini sama dengan 2, dia akan cek apakah i yang nilainya sekarang 2 itu sama dengan 10. Nah, ini kan false ya. Maka dia akan ulang lagi di sini. Nah, apakah 2 modulo 2 itu sama dengan 0? Nah, kalau true tampilkan angka, dia akan menampilkan ya. Nah, kemudian di increment lagi, sekarang i-nya jadi 3, i-nya jadi 3, 3 akan dicek apakah 3 sama dengan 10, false, dia akan terus ke sini. Nah, dicek di sini apakah 3 modulo 2 sama dengan 0. Kalau false berarti taruh ke sini, langsung increment lagi 4. Setelah di increment i-nya jadi 4, kita cek lagi di sini. Terus sampai i-nya menjadi 10. Nah, jadi seperti ini ya untuk flowchart masalah dari pembuatan program menampilkan bilangan genap 1 sampai 10. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pseudocode ya. Yang ini kita simpan dulu. Kita akan beri nama di sini deskriptif. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat baru ya untuk pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode dari menampilkan bilangan genap, kita bisa tulis begin. Oke, kemudian kita di sini indentasinya kita atur dulu ya supaya tidak terlalu jauh nih. Caranya pilih setting, preference, kemudian indentation, kita pilih di sini indent size-nya 2. Oke, supaya nanti nggak terlalu jauh ya, jadi segini supaya lebih rapi. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan untuk i 1 sampai 10 lakukan. Nah, lakukan di sini pengecekan. Jika i mod 2 sama dengan 0, maka tampilkan i. Nah, jadi seperti ini ya. Udah seperti ini aja untuk pseudocode
untuk menampilkan bilangan genap? Nah, simpel banget ya kalau kita menggunakan pseudocode. Nah, jadi seperti itu ya untuk membuat menggunakan pseudocode. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan juga menggunakan ini ya, menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, di sini kita akan coba saya perbesar dulu. Nah, oke. Kita akan buat for di sini, for i in range 1 sampai 10. Kemudian di sini kita cek if i modulo 2 sama dengan 0. Kalau iya, maka tampilkan print i. Nah, jadi seperti ini. Hampir mirip ya dengan pseudocode yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti ini menuliskan program untuk menampilkan bilangan genap menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Kita jalankan di sini. Nah, jadi dia akan menampilkan bilangan genap seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Pseudocode ini memang mirip dengan kode program ya. Cuma memang beberapa ada yang berbeda. Misalnya di sini kan masih menggunakan mode ya. Nah, ini jawabannya ya. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi memang masih menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya, nggak masalah. Karena memang pseudocode ini hanya notasi merepresentasikan algoritma, bukan kode program ya. Jadi nggak ada aturan sintaksisnya di sini. Nah, makanya kita di sini bisa jadi panduan nih untuk membuat kode program dari pseudocode. Seperti itu. Nah, caranya tadi seperti ini ya. Oke. Ini jawabannya, silakan teman-teman bisa lihat kalau ternyata butuh jawabannya ada di slide berikutnya ya. Ini menggunakan notasi deskripsi. Kemudian ini adalah flowchartnya. Ini ada pseudocode-nya. Kemudian di sini ada implementasi dengan bahasa pemrograman. Selesai sudah materi di kelas logika dan algoritma. Sekarang teman-teman sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang benar dan sistematis. Oleh karena itu, sekarang teman-teman sudah bisa lanjut belajar bahasa pemrograman apapun yang teman-teman inginkan. Nah, salah satunya di StackLab juga tersedia kelas belajar Python dasar. Kemudian ada juga untuk belajar JavaScript dasar. Nah, teman-teman silakan pilih bahasa pemrograman apapun yang teman-teman butuhkan. Oke, saya ucapkan selamat sudah menyelesaikan kelas ini. Kita akan ketemu lagi di video-video tutorial selanjutnya ya, dan yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye.